Baik, kita akan lanjutkan proses perkuliahan kita untuk mata kuliah Hukum Penataan Ruang. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang keempat dalam rangkaian kegiatan kuliah yang telah kita selenggarakan secara online atau secara daring ini. Di awal pertemuan saya sudah menjelaskan secara garis besar bagaimana sebetulnya belajar ilmu hukum, di mana kita harus menguasai teks-teks yang berkaitan dengan satu bidang tertentu yang sedang menjadi pembahasan kita, dan pada saat yang bersamaan juga kita harus belajar dan menguasai konsep-konsep yang terkait dengan bidang itu. Nah, dalam kaitannya dengan hukum penataan ruang ini, maka kita harus mempelajari atau membaca teks-teks, norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang, baik pada tataran konstitusi, pada tataran undang-undang, maupun pada tataran peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sepanjang itu menyangkut dan berkaitan dengan penataan ruang. Di pertemuan yang kedua, saya sudah coba mengantar kita memahami penataan ruang ini dari perspektif konstitusi. Baca pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, baca pasal 25A dan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pembacaan atau pemahaman kita dari tiga ketentuan pasal konstitusi tadi, kita akan mendapati bahwa ruang yang kita bicarakan ini oleh konstitusi dan juga diterjemahkan di konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di situ dijelaskan bahwa ruang merupakan satu wadah tempat kita melangsungkan aktivitas, dan pada saat yang bersamaan ruang juga merupakan satu sumber daya yang harus dikelola secara baik, dikelola secara bijaksana, dan dikelola secara berkesinambungan untuk kepentingan dan kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia. Di pertemuan yang ketiga ini, secara khusus saya akan coba mengantar atau mengkaji salah satu pasal di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Tapi sebelum itu saya ingin merefresh kembali ingatan kita untuk menjawab sebuah pertanyaan dasar, mengapa diperlukan penataan ruang. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang ketiga, tapi untuk kesempatan ini saya akan jelaskan lagi supaya apa yang kita bahas di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga terhubung dengan apa yang hendak kita kaji di pertemuan yang keempat ini. Pertanyaan dasarnya, kenapa penataan ruang diperlukan? Yang pertama, karena ruang itu sifatnya statis, berhadapan dengan aktivitas manusia yang sangat dinamis. Ruang atau wadah yang kita tempati ini tidak pernah bertambah luasnya, tetapi jumlah manusia terus bertambah dengan ragam aktivitas yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga jumlah aktivitas manusia, pertambahan manusia dengan ragam aktivitasnya itu tentu memerlukan penataan atau pengaturan ruang yang bisa menampung seluruh aktivitas itu. Yang kedua, bahwa penataan ruang juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penguasaan ruang oleh sekelompok orang, dan di satu sisi ada segelintir orang atau banyak orang, bukan segelintir tapi banyak orang yang sebetulnya tidak punya akses terhadap ruang. Artinya di sini ada fenomena terjadinya ketimpangan dalam penguasaan ruang. Sekelompok orang dalam jumlah kecil punya akses yang sangat besar terhadap penguasaan ruang, pemanfaatan ruang, tapi di saat yang bersamaan ada banyak orang yang justru tidak punya akses yang baik terhadap ruang-ruang yang tersedia itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, kalau yang kedua tadi sudah terjadi, maka potensial
terjadinya konflik dalam pemanfaatan ruang itu. Karena ada segelintir orang yang punya ruang yang luas, akses terhadap ruang yang begitu besar, berikut sumber daya yang ada di dalamnya, sementara ada banyak orang yang justru tidak punya akses terhadap ruang itu. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak ditangani secara bijak oleh pemerintah, maka itu potensial menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, yang terakhir, untuk menjawab pertanyaan mengapa penataan ruang diperlukan, tentu saja penataan ruang itu akan memberikan kepastian hukum baik kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, dan juga sektor swasta yang aktivitasnya selalu berkepentingan dan berkaitan dengan pemanfaatan ruang ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas fungsi penyelenggaraan ruang yang secara khusus dielaborasi atau diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Karena ini adalah sebuah perkuliahan, maka tentu saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran adalah saudara-saudara yang sudah mengikuti mata kuliah ini nanti akan memahami dan mampu menganalisis tentang fungsi dari penyelenggaraan ruang. Jadi Anda bisa memahami dan kemudian bisa menganalisis fungsi penyelenggaraan ruang itu dilakukan. Artinya di sini Anda harus membaca teks yang berkaitan dengan substansi hukumnya. Yang kedua, Anda juga harus membaca atau memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penataan ruang ini atau kata-kata kunci nanti yang akan saya sebutkan atau saya bacakan di apa yang termuat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah, yang terakhir, Anda juga harus punya konteks untuk mulai belajar tentang masalah ini. Kalau kita ingin mendapatkan konteks dari sebuah proses pembelajaran yang sedang kita laksanakan, maka saudara-saudara peserta mata kuliah ini harus rajin-rajin membaca berita-berita yang lagi aktual atau lagi diperbincangkan terkait dengan penataan ruang. Jadi baca peraturan perundang-undangannya, kemudian baca konsep-konsep teoritis yang terkait dengan penataan ruang, kemudian supaya kita mendapat konteks dari teks dan konsep itu, maka saudara-saudara harus mengikuti perkembangan di masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan penataan ruang ini. Baik, saya akan bacakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Karena ini pasal, saya akan bacakan secara pelan-pelan. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Jadi ada 4 kata kunci di situ yang harus kita bedah, kita pahami secara pelan-pelan. Di sini disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional. Jadi satu ruang wilayah nasional. Nah, inilah yang disebut dalam konteks bahwa ketika kita berbicara tentang penataan ruang ini, maka kita bicara dalam konteks yang luas. Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh. Nah, oleh karena itu dalam implementasi perencanaan penataan ruang itu selalu dimulai dengan rencana umum tata ruang nasional, kemudian masuk ke provinsi, masuk ke kabupaten kota, dan kemudian masuk ke rencana detail tata ruang. Jadi selalu dimulai dari rencana yang bersifat nasional, karena itu menyangkut hal-hal yang sangat strategis dengan penataan ruang. Nah, apa yang hendak diwujudkan dari penataan ruang ini? Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan 4 kata kunci, yakni ruang wilayah nasional yang 1 aman, 2 nyaman, 3 produktif,
dan 4 berkelanjutan. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, ruang yang hendak diwujudkan ini adalah ruang yang aman dan nyaman. Nah, aman dan nyaman ini sebetulnya mirip-mirip, tapi dalam pelaksanaannya biasa saling menegasi satu dengan yang lain. Sama kalau kita belajar ilmu hukum, antara kepastian dan keadilan dan kemanfaatan itu satu konsep yang sebetulnya harus satu, tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang saling menegasikan antara satu dengan yang lain. Ketika kita mengejar kepastian, kadang-kadang kita harus mengurangi kemanfaatan. Ketika kita harus mengejar kemanfaatan, biasanya kepastian kita harus kurangi atau kita abaikan, seperti itu. Nah, untuk mewujudkan ruang yang aman dan nyaman ini juga sebetulnya sesuatu yang cukup problematis. Karena begitu kita fokus untuk menghadirkan sebuah ruang yang aman, nah mungkin kenyamanan kita menjadi terganggu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita ingin menghadirkan sebuah ruang yang sangat nyaman, nah mungkin kita berproblem pada aspek keamanannya. Untuk hal ini saya selalu biasa mencontohkan bahwa kalau kita mau naik pesawat, kita ke bandara, dalam rangka keamanan penerbangan di mana kita akan terbang, tentu semua yang terkait dengan diri kita pada saat akan masuk ke bandara, kemudian naik pesawat, itu semua yang ada di diri kita itu diperiksa sedemikian rupa. Kenapa harus diperiksa? Ya untuk menjamin dan memastikan bahwa penerbangan itu aman, karena semua penumpang sudah diperiksa sedemikian rupa. Nah, tentu serangkaian pemeriksaan yang kita lewati, yang kita jalani itu menimbulkan ketidaknyamanan. Itu kita rasakan. Nah, artinya ketika keamanan menjadi fokus, maka biasanya kenyamanan menjadi terganggu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin nyaman-nyaman saja, pemeriksaan tidak diperketat, nah, tetapi yang terancam nanti adalah keamanan. Nah, untuk menghadirkan penataan ruang ini harus sedemikian rupa, harus disinergikan antara keamanan dan kenyamanan. Jadi ini konsep yang secara ideal harus diwujudkan bersamaan, tetapi dalam praktiknya kadang-kadang saling menegasikan. Nah, konsep yang ketiga dan keempat, ruang yang hendak dihadirkan melalui rencana penataan ruang ini juga harus produktif dan berkelanjutan. Nah, sama dengan konsep aman dan nyaman, konsep produktif dan berkelanjutan ini juga kerap kali saling bertentangan atau saling menegasikan antara satu dengan yang lain. Ketika ruang-ruang yang ada itu kita hendak buat supaya dia bersifat produktif, artinya supaya dia produktif kita harus eksplorasi, kita harus eksploitasi sedemikian rupa sehingga memberikan hasil bagi masyarakat, memberikan hasil bagi masyarakat, bagi rakyat, maka yang akan terancam nanti adalah keberlanjutannya. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau kita terlalu berpretensi untuk menjaga sustainability atau keberlanjutan penataan ruang, jangan-jangan karena alasan ingin menjaga keberlanjutan itu akhirnya lahan-lahan atau ruang-ruang yang ada itu menjadi tidak produktif atau kita tidak olah dengan alasan bahwa ini harus dijamin keberlangsungannya. Nah, oleh karena itu 4 kata kunci ini harus diusahakan sedemikian rupa dalam sebuah pekerjaan yang disebut dengan penataan itu untuk betul-betul bisa saling mengisi antara satu dengan yang lain, yaitu keamanan dan kenyamanan. Di satu sisi juga dia harus produktif, tapi dijamin keberlanjutannya, dan pada sisi yang lain juga jangan sampai karena mengejar produktivitas ruang itu sehingga menjadi terabaikan aspek sustainability atau aspek keberlanjutannya. Nah, itu 4 konsep yang terkandung di pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Saya akan lanjutkan bacakan. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Jadi ruang wilayah nasional yang hendak diwujudkan tadi dalam 4 konsep: aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan itu didasarkan pada wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini di sini adalah satu kesadaran atau satu perspektif bagaimana kita memandang Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, sebuah negara kepulauan yang memiliki batas-batas yang batas-batas tertentu dengan lingkungan sekitar yang juga sangat berpengaruh. Misalnya sejak sekolah dasar kita sudah diajarkan tentang konsep wawasan Nusantara ini, bahwa Indonesia itu berada pada posisi yang sangat strategis karena dia letaknya berada di antara dua benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini merupakan sebuah peluang, tetapi peluang itu juga sekaligus mengandung tantangan dan bahkan pada titik tertentu bisa menimbulkan ancaman bagi eksistensi dan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penataan ruang yang kita hendak konsepkan ini harus senantiasa berdasarkan pada wawasan Nusantara, pada kesadaran bahwa, pada cara pandang bahwa Indonesia ini terletak pada satu geopolitik yang sangat strategis, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, benua Asia, dan benua Australia. Nah, itu nanti kaitannya dengan ketahanan nasional, karena di pasal 3 itu disebutkan bahwa berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Jadi ruang sebagai suatu wadah yang dikonsepkan di awal tadi juga harus memperhatikan sedemikian rupa tentang pentingnya ketahanan nasional. Nah, ini juga saudara-saudara harus pahami, mungkin tidak terkait langsung dengan mata kuliah ini, tapi kita harus punya satu pemahaman yang sederhana tentang ketahanan nasional ini. Ketahanan nasional mungkin bisa kita ibaratkan seperti ketahanan tubuh kita. Sama sekarang, supaya ketahanan tubuh itu sangat tergantung dengan apa yang ada di dalam tubuh kita, dengan pengaruh-pengaruh yang bisa datang dari luar. Kalau imunitas tubuh kita kuat, maka virus, bakteri, dan jamur yang menjadi ancaman setiap saat itu akan bisa ditaklukkan oleh imunitas yang ada di tubuh kita. Jadi sama sekarang dengan COVID-19, virus corona, kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka serangan virus itu tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap kesehatan kita. Tapi kalau kita lemah, daya tahan tubuh kita tidak kuat, maka virus corona atau COVID-19 itu bisa menyerang kita dengan mudah. Oleh karena itu, dalam kondisi sekarang, karena virus corona ini belum ada obatnya, maka kita oleh tenaga kesehatan, para dokter, kita dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Nah, sama dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini, ancaman dan tantangan dari luar itu tidak mungkin hilang. Itu akan selalu ada setiap saat. Maka menjadi tugas kita untuk menguatkan ketahanan nasional kita. Nah, salah satu cara dan upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional itu ternyata bisa dilakukan dengan ada kaitannya dengan bagaimana kita memandang ruang wilayah yang kita tempati ini. Nah, oleh karena itu nanti dalam penataan ruang, selain yang pendekatannya kewilayahan, ada rencana umum tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten kota, ada juga perencanaan tata ruang yang dikaitkan dengan aspek-aspek strategis sebuah kawasan. Nah, itu kaitannya untuk menjaga ketahanan nasional. Nah, saya bacakan kembali supaya lebih rinci. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berdasarkan wawasan
Nusantara dan ketahanan nasional dengan A, di sini disebutkan A, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian B, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Kemudian yang C, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Jadi saya anjurkan saudara-saudara yang mengikuti perkuliahan ini untuk menyiapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, supaya Anda bisa ikuti, karena kita akan kaji telaah pasal ini dengan melihat kata-kata kunci yang ada di pasal ini. Pertama kita lihat pada huruf A, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, saya sudah membaca beberapa kali. Ini harus kita baca A dan B, yaitu B, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Huruf B ini mengatakan bahwa penyelenggaraan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, untuk dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, di sini di poin A, di huruf A disebut lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, kenapa ini muncul? Kita harus ingat di pertemuan kedua bahwa ruang yang kita pahami ini dalam konteks wadah atau satu tempat kita melakukan aktivitas. Oleh karena itu, wadah yang tersedia ini yang meliputi darat, laut, air yang menghubungkan antara pulau-pulau, kemudian ruang udara dan ruang yang berada di perut bumi ini, itu terdapat lingkungan alam dan terdapat pula lingkungan buatan. Yang mana yang dimaksud lingkungan alam? Ya, lingkungan alam adalah lingkungan yang ada secara alamiah, lingkungan yang kita tidak buat, lingkungan yang tidak kita usahakan, tetapi lingkungan itu ada secara alamiah. Misalnya hutan yang masih alamiah, laut, kemudian sungai, gunung, semua itu merupakan lingkungan alam. Nah, selain lingkungan alam, manusia kemudian juga mengusahakan atau melahirkan yang disebut dengan lingkungan buatan. Ketika kita membuat jalan misalnya, kita membangun satu kompleks perumahan, kita membangun satu irigasi misalnya, maka muncullah lingkungan buatan itu. Nah, penataan ruang yang harus nyaman, produktif, berkelanjutan dan produktif dan berkelanjutan ini harus berupaya sedemikian rupa agar terjadi harmonisasi antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Jadi kita tidak dalam rangka menjamin produktivitas ruang, lahan-lahan yang kita miliki itu, maka manusia juga bisa menghadirkan lingkungan buatan. Dengan catatan tentu saja bahwa lingkungan buatan yang diusahakan itu harus diharmoniskan dengan lingkungan alam yang sudah tersedia secara alamiah. Nah, kemudian di poin B disebutkan terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Nah, kalau yang pertama tadi disebut lingkungan alam di poin A dan lingkungan buatan, kemudian di B disebut sumber daya alam dan sumber daya buatan. Nah, kenapa ini menjadi pilihan di ketentuan di pasal 3 ini? Ya, kembali lagi pada hal awal yang sudah kita sampaikan bahwa ruang itu kita bisa pahami dalam perspektif wadah, tempat melakukan aktivitas, itulah lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian ruang juga dimaknai dalam perspektif sebagai sumber daya. Nah, yang dimaksud di sini bisa sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non hayati. Kemudian juga ada sumber daya buatan. Sumber daya alam ini adalah
sumber daya yang disediakan oleh alam, dan sumber daya buatan kita tahu adalah sumber daya yang diciptakan oleh manusia lewat berbagai penemuan, inovasi, dan teknologi dan seterusnya. Nah, kemudian di C, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Nah, artinya di sini penyelenggaraan penataan ruang dilakukan itu untuk terwujudnya perlindungan fungsi ruang. Nah, kita tahu di ruang yang kita miliki ini masing-masing ada fungsinya. Ada fungsi lindung, kemudian ada fungsi budidaya. Nah, kalau sudah ditegaskan bahwa ruang atau wilayah tertentu diberikan peran dalam rangka untuk fungsi lindung tadi, maka ya itu harus secara konsisten dilakukan dalam pemanfaatan ruang, dan kemudian harus dijamin dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, ini misalnya konteksnya bahwa kita sekarang dihadapkan pada satu fenomena atau satu gejala bahwa lahan-lahan pertanian kita misalnya itu dari waktu ke waktu semakin sempit karena dia terdesak oleh aktivitas-aktivitas ekonomi atau kegiatan-kegiatan industri. Jadi kalau saudara-saudara harus baca, ikuti informasi-informasi yang ada di media massa bahwa misalnya lahan untuk persawahan kita itu sekarang itu semakin menyempit. Ini fenomena yang terjadi hampir di semua daerah. Jadi dulu daerah-daerah yang digunakan untuk lahan pertanian, sawah misalnya, itu kemudian sawahnya itu semakin menyempit, ruang sawahnya lahan untuk persawahan itu semakin menyempit karena sawah dijadikan tempat untuk membangun perumahan misalnya, atau membangun gedung-gedung kantor pemerintah, karena di wilayah itu misalnya ada pemekaran daerah yang dulu bukan kecamatan yang dulu bukan kabupaten, karena dimekarkan dia menjadi kabupaten, butuh ibu kota, dan di tempat ibu kota itu dibangun dan didirikan dulu areal lahan pertanian persawahan di situ, tapi karena kebutuhan untuk membangun kantor sehingga sawah-sawah yang dulu diusahakan oleh masyarakat di sekitar wilayah itu kemudian diganti dengan bangunan-bangunan kantor-kantor pemerintahan. Nah, ini yang menjadi problem tadi, maka harus diharmonisasikan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Jadi di sini penyelenggaraan penataan ruang itu salah satu tujuannya adalah mewujudkan perlindungan fungsi ruang. Maka harus ada instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah bahwa wilayah-wilayah tertentu sudah harus dipastikan dan ditetapkan bahwa untuk ruang ini, untuk lahan ini memang akan dijaga, akan dikendalikan sedemikian rupa agar dia tetap bertahan pada fungsi awalnya. Jadi ketika ada aktivitas lain yang masuk, desakan industri misalnya, maka dengan instrumen hukum yang sudah disediakan, maka fungsi ruang tadi itu akan dijaga sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi yang sering kita dengar itu namanya alih fungsi lahan pertanian misalnya. Nah, yang lain di bagian C ini disebutkan untuk pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kita tahu bersama bahwa ruang-ruang atau lahan-lahan tertentu ketika di situ masuk aktivitas manusia, aktivitas untuk kegiatan ekonomi, untuk kegiatan industri, itu akan senantiasa menimbulkan dampak terhadap dampak negatif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya di satu wilayah yang dulu menjadi lahan pertanian misalnya, ketika kemudian masuk di situ ada aktivitas pertambangan, maka itu akan berdampak secara sangat serius terhadap lingkungan yang ada di sekitar itu. Nah, oleh karena itu di samping izin-izin lingkungan yang berkaitan langsung dengan aktivitas itu, izin-izin pemanfaatan ruang juga menjadi penting. Nah, saya kira untuk pertemuan ini
Ini yang bisa saya sampaikan. Artinya saudara-saudara baca kembali pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan nanti kaitkan dengan konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini supaya Anda dapat perspektif yang utuh tentang tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang ini. Sekali lagi supaya Anda mendapat konteks dari proses pembelajaran ini, coba buka-buka di internet, baca berita-berita yang ada di media massa terkait dengan kompleksitas atau dilema yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat terkait dengan penataan ruang. Nah, salah satunya tadi yang saya sebut, yang gampang kita temukan bahwa sekarang ini ada gejala, ada fenomena adanya alih fungsi lahan. Yang tadinya lahan pertanian, persawahan di situ, yang sawah itu menghasilkan padi, padi itu menghasilkan beras, itu tiba-tiba sekarang sudah makin menyusut, makin berkurang karena terdesak oleh aktivitas masyarakat yang lain. Sedangkan kita orang Indonesia ini, ketergantungan kita terhadap pangan itu besar karena kita negara dengan jumlah penduduk yang besar. Nah, negara dengan jumlah penduduk yang besar itu tentu membutuhkan juga pangan yang harus tersedia. Karena kalau pangan sudah tidak tersedia, itu nanti akan mempengaruhi ketahanan nasional kita. Jadi ini tidak bisa dipandang enteng. Makanya di atas tadi disebut bahwa penyelenggaraan penataan ruang itu berlandaskan pada ketahanan nasional. Kenapa ketahanan nasional? Karena kalau lahan pertanian semakin menyempit, kita akan krisis pangan. Kalau krisis pangan terjadi, maka bisa menimbulkan krisis sosial. Dan kalau krisis sosial bisa terjadi, maka akan berimplikasi terhadap krisis politik. Dan kalau krisis politik terjadi, maka dia potensial untuk mengancam ketahanan nasional. Disitulah kira-kira relevansi pembicaraan tentang ketahanan nasional di pasal 3 ini dengan perlindungan fungsi ruang. Makanya sedemikian rupa kita harus pastikan bahwa ada ruang-ruang, ada lahan-lahan tertentu yang harus kita proteksi, kita lindungi, bahwa ruang-ruang ini misalnya harus dipertahankan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, karena kita ini adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Bayangkan kalau terjadi misalnya perang di Laut Cina Selatan yang sementara memanas saat ini, kemudian impor pangan dari luar negeri tidak bisa masuk ke Indonesia karena terjadi eskalasi perang di Laut Cina Selatan sana, maka apa yang akan terjadi dengan bangsa kita kalau kita tidak bisa menyiapkan pangan yang cukup untuk negara dengan jumlah. Oleh karena itu saya ingin saudara-saudara mempelajari pasal 3 ini juga harus punya pandangan yang wawasan atau insight yang luas. Tadi konsep wawasan Nusantara, ketahanan nasional, terus kaitannya dengan fungsi ruang? Ternyata bisa kita temukan ada kaitannya di situ, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sebelum saya menutup kuliah ini, saya ingatkan lagi, baca peraturan perundang-undangannya, pahami konsep-konsep terkait kata-kata kunci yang ada di pasal 3 ini, kemudian perluas wawasan saudara-saudara dengan membaca informasi-informasi atau berita-berita yang tersebar di media massa yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan penataan ruang ini tadi. Nah, saya sudah kasih contoh bahwa lahan pertanian yang menyusut itu nanti bisa berkorelasi dengan ketahanan nasional. Kenapa seperti itu? Karena penduduk kita ini jumlahnya besar. Kalau kita tidak bisa menyiapkan pangan, terutama beras tadi, karena orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, dia anggap belum makan. Nah, artinya sawah-sawah yang menghasilkan padi dan kemudian menghasilkan beras yang diolah menjadi nasi itu, kita harus jaga sedemikian rupa, jangan sampai semakin menyusut dari waktu ke waktu. Karena kalau dia menyusut, jumlah penduduk kita banyak, kita akan tergantung pada beras impor yang berasal dari luar negeri. Nah, kalau suatu saat karena terjadi perang di Laut Cina Selatan misalnya,
dan impor itu tidak bisa masuk, nah, penduduk Indonesia itu bisa terancam dari aspek ketahanan pangan. Dan kalau itu terjadi, akan terjadi konflik sosial, kemudian keresahan sosial akan mewujud menjadi konflik sosial. Konflik sosial itu bisa melahirkan bukan konflik, krisis sosial, krisis politik, dan pada akhirnya akan mengancam ketahanan nasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda semua tetap bisa belajar. Insya Allah kita bisa bertemu di ruang-ruang kelas nanti untuk bisa berdiskusi secara lebih interaktif. Apa yang saya sampaikan lewat kuliah online ini hanya stimulan saja, bisa saudara-saudara kembangkan sendiri dengan sumber-sumber belajar yang sangat terbuka seperti sekarang ini. Anda sebetulnya bisa lebih tahu atau lebih paham dari dosen saudara sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.